Selamat sore, selamat datang di Lini Talk, podcast yang membicarakan berbagai agenda masyarakat yang selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Podcast kali ini akan membicarakan dari perspektif anggota Dewan, walaupun sebenarnya kita banyak perspektif yang akan dihasilkan. Kali ini kita menghadirkan salah satu tokoh perempuan yang kebetulan menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Sri Wahyani Kepnas Sri ya. Wahyuni S. Kepnas. Ya, saya belum familiar dengan gelarnya. Beliau adalah murni dari sarjana keperawatan ya. Betul ya. Dan luar biasa, beliau ini pada pemilu 2024 kemarin langsung terpilih. Begitu mencalonkan langsung menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Ini sesuatu yang bagi kami itu luar biasa, tidak mudah memang ya, barangkali dari seorang praktisi kesehatan kemudian tiba-tiba langsung menjadi anggota dewan, itu luar biasa. Selamat sore Ibu, selamat datang di podcast Lini Talk. Selamat sore Pak Wahyu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan khusus persoalan stunting, persoalan yang sesungguhnya dalam tahun-tahun belakangan selalu kita bicarakan karena berkaitan dengan banyak hal. Oleh karena itu nanti sebelum masuk ke materi Bu, Ibu ini kan sebenarnya dari praktisi kesehatan ya. Kira-kira ketika menjadi anggota dewan itu apa yang dirasakan? Perubahan apa mungkin? Perubahan apa ya? Ya, biasanya sebelum jadi anggota dewan itu kan minimal di partai politik langsung baru. Iya. Ya, barangkali ada pengalaman yang yang dulunya ya memang awalnya sudah familiar dengan pekerjaannya setiap hari, berangkat pagi pulang sore, kadang ngesip. Kalau yang dulu kan awal-awal kita jadi perawat itu kan ngesip pagi sore malam, kadang malam. Tapi untuk yang akhir-akhir ini saya sekitar 10 tahun terakhir itu sudah tidak pernah ngesip, jadi shift pagi terus. Jadi alhamdulillah ya, kita banyak ya, intinya kalau perawat itu kan mengabdi, membantu supaya pasien itu merasa sembuh, merasa puas, kita yang layani kan seperti itu. Itu masih enggak, masih menerima masyarakat yang datang minta dirawat masih ada enggak? Enggak, saya enggak praktek di rumah karena memang perawat kan enggak boleh kan, enggak izin praktek ya. Saya murni kerja di rumah sakit saja. Ya banyak hal yang saya dapat di rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi kalau dulu kita mungkin melayani lingkup rumah sakit itu aja. Tapi kalau sekarang di Jawa Timur kita melayani seluruh masyarakat Jawa Timur. Jadi banyak sekali kadang pengaduan dari masyarakat, baik WA, baik di IG, di tag IG, baik secara langsung itu. Jadi mungkin sekarang kita lebih luas ya. Lebih luas, lebih berat lagi ya. Kalau dulu kan mungkin lebih teknis gitu kan ya. Iya, hanya lingkup. Ya, alhamdulillah dulu di pengalaman di rumah sakit itu 4 tahun terakhir ya mungkin yang 4 tahun terakhir itu murni saya itu sebagai case manager rawat inap yang hanya sendirian, harus menjadi penengah di tengah-tengah. Saya harus jadi penengah antara pasien, keluarga, dan rumah sakit. Nah, di situ kan nomor telepon saya itu kan ada di beberapa tempat rawat inap. Jadi kalau ada masalah hubungi langsung saya, nomor telepon saya itu. Nggak pernah berhenti berarti itu ya pekerjaannya? Ya, itu baik dari pasien atau keluarga, ataupun kadang petugas rumah sakit kan sering nelpon, konsultasi. Oh, kalau ada masalah ini itu kan sering. Dah mungkin sudah terbiasa kalau jadi anggota DPN sering dikelui masyarakat. Jadi akhirnya kan kita sudah enggak kaget lagi, karena dulunya sudah
ada pengalaman itu. Mungkin kalau dulu lebih sempit, sekarang lebih luas Iya, persoalannya. betul, Semua betul. kalangan. Kalau dulu mungkin keluarga pasien, sekarang lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi. Baik Ibu, terkait stunting. Sebenarnya apa Ibu stunting itu? Kemudian kenapa menjadi penting untuk diperhatikan? Iya, stunting ini kan masalah yang terjadi di semua nasional, Betul. baik nasional di Pemprov maupun di kabupaten semua harus bersinergi sama-sama kita untuk mengurangi stunting. Jadi stunting ini adalah gagal tumbuh pada anak. Jadi adanya kegagalan tumbuh akibat dari kekurangan nutrisi yang kronis dalam jangka waktu yang lama, sehingga anak ini tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Jadi gangguan. Jadi mengalami gangguan perkembangan ya dari bentuk fisiknya. Tapi tidak semua anak yang pendek itu ini stunting tidak. Betul. Jadi selain dia gagal tumbuh, ini kan juga berpengaruh dengan perkembangan otaknya juga, kecerdasan otak. Ini mempengaruhi. Jadi karena dia kekurangan gizi yang dalam jangka cukup lama, akhirnya mengakibatkan stunting. Oleh karena itu, sekarang upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi stunting ini sangat luar biasa sekali, dari mulai ibu hamil sampai usia bayi anak ini 2 tahun. Jadi akibat biasanya kan 1000 hari pertama dari mulai ibu hamil sampai anak usia 2 tahun ini, kalau misalkan dia kekurangan gizi bisa mengakibatkan terjadinya stunting. Kira-kira apa ya Bu bedanya? Tadi kan kalau orang awam itu kan stunting orang pendek gitu kan. Padahal tidak semua orang pendek itu stunting. Itu apa yang membedakan kira-kira? Stuntingnya orang pendeknya kalau stunting dengan orang pendek ya kan pendek gitu. Apa? Ya, kalau stunting ini kan dia penyebabnya kan kekurangan gizi. Tapi kalau anak pendek ini kan kemungkinan dia pendeknya bukan karena kurang gizi, tapi karena faktor keturunan, genetik itu kan bisa. Jadi kalau bapak ibunya pendek, anaknya kan pendek, itu lumrah mungkin ya. Lumrah. Tapi kecerdasan otaknya dia bisa, dia cerdas, dia mampu, misalkan sesuai dengan anak usianya, mulai usia TK, SD dan lain sebagainya, dia sudah mengikuti untuk kecerdasan otaknya. Dia tidak mengalami gangguan. Tapi kalau stunting beda, karena penyebabnya kurang gizi. Selain dia perkembangannya, tumbuhnya ini tidak sesuai dengan usianya, mungkin dia ya kalau di sekolah mungkin kecerdasannya ini kelihatan beda dengan teman yang lain. Beda dengan teman-teman yang lain. Stunting itu kan kalau saya ikuti yang saya tahu ya, itu kan dulu itu sebenarnya kan sudah sejak dulu ada stunting kan ya, sejak dulu kan. Iya. Tapi kan itu menjadi isu-isu serius kan baru beberapa tahun belakangan ini. Iya, kenapa begitu Bu ya kira-kira? Mungkin dulu orang-orang ataupun negara belum memahami terjadinya stunting itu nanti berakibat kepada situasi bagaimana gitu bagaimana nanti generasi kita yang akan datang. Mungkin itu yang belum terpikirkan. Betul. Tapi karena sekarang ini ya terutama kita itu punya standar, jadi ada standar WHO kan harus tidak boleh terjadi angka stunting, nanti kan mempengaruhi kecerdasan generasi kita yang akan datang. Nanti kalau negara kita pengen punya cita-cita atau menjadikan generasi emas di tahun 2045 ya. Otomatis tidak boleh terjadi
stunting ini, Oh. karena nanti berpengaruh Bagi nanti generasi pada- berikutnya ya. ya. Bagaimana nasib Indonesia emas Ya, kalau generasinya stunting. betul. Selain Kalau faktor gizi apa Bu, yang menyebabkan stunting? Selain faktor gizi. penyebab dari stunting Ya. itu utamanya ya Gizi gizi aja itu. ya. Kekurangan gizi. Jadi 1000 hari pertama, dari mulai hamil sampai dia usia 2 tahun, kalau dia kekurangan gizi, kekurangan anemia, kekurangan zat besi, kekurangan darah, dia akan menjadi stunting. Jadi tidak hanya dia itu badannya mungkin kurus, pendek, tapi kecerdasan otaknya jadi kurang. Nanti ya kita kan pengennya nanti generasi kita itu menjadi generasi yang sehat, cerdas, betul, hebat, dan bisa berdaya saing. Kalau stunting ini tidak ditangani, kan khawatir cita-cita nanti, cita-cita kita ke depan kan tidak bisa tercapai. Berarti ya Bu, dampaknya stunting bagi anak itu sebenarnya, dampaknya stunting bagi anak? Dampaknya sangat banyak, luar biasa kalau misalkan ini tidak ditangani. Jadi bisa berdampak pada kecerdasan anak itu, kecerdasan generasi kita, bisa berdampak pada perkembangan juga, perkembangan daripada anak tersebut. Terus mungkin ya banyak hal, kalau misalkan kita kan pengennya menjadi anak-anak kita itu kan menjadi generasi yang hebat, generasi yang cerdas. Kalau kita mengabaikan anak ini tetap kekurangan nutrisi, ya jangan harap nanti negara kita itu bisa maju, berkembang, dan berdaya saing. Ya. Selama Ibu dulu jadi perawat ya, itu kan udah lama banget ya, hampir 25 tahun jadi perawat. Ya. Itu pernah nggak menemukan kasus-kasus kekurangan gizi di daerah, sampai sejauh apa yang ditemukan Ibu mungkin ya, selama menjalani profesi dulu? Mungkin kasus-kasus kekurangan gizi di daerah dulu, Ibu di Bojonegoro ya? Iya. Ya. Apa kira-kira temuan-temuannya dulu? Iya, kasus-kasus di daerah itu banyak sekali ya. Sampai sekarang itu pun angka stunting itu juga masih ada. Jadi makanya pemerintah banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi angka stunting ini. Baik mulai dari remaja. Jadi penyebab stunting ini salah satunya juga anemia, dia kekurangan darah. Jadi oleh sebab itu banyak remaja di sekolah SMP, SMA itu diberikan tablet tambah darah. Seperti itu, biar nanti dia saat kan itu usia ini ya, nanti menjelang pranikah remaja. Berarti untuk persiapan pernikahan ya. Terus setelah menikah, begitu menikah nanti hamil, itu juga jangan sampai dia mengalami kekurangan darah juga. Jadi zat besi atau asam folat itu kan penting untuk kecerdasan otak bayi. Jadi nanti diharapkan anaknya nanti lahirnya kan bisa sehat, terus sesuai dengan kecerdasan otaknya juga normal. Jadi, berarti itu kan melibatkan banyak pihak ya Bu ya, untuk bisa mengatasi stunting itu. Iya. Nah, pihak apa ya yang kira-kira punya peran besar untuk mengatasi stunting itu? Ya, selain dari diri kita sendiri, selain dari orang tua, selain pola asuh yang diberikan orang tua, pemerintah juga berupaya untuk menangani stunting ini. Jadi di pemerintah selain menunjuk kader ya, tiap-tiap desa itu kan ditunjuk kader mengikuti perkembangan stunting gitu ya, untuk menjadi tim pendamping keluarga. Jadi mulai dari hamil ini dia dikunjungi. Jadi jangan sampai ibu ini kalau misalkan tidak periksa ke tenaga kesehatan, tidak periksa ke puskesmas ataupun ke klinik ataupun ke rumah sakit, itu ada kunjungan dari kader. Jadi
Selain diperiksa berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, kondisinya bagaimana. Itu kalau misalkan ada risiko-risiko nanti dia saat melahirkan ini risiko, mungkin terjadi risiko perdarahan atau hamil sungsang atau dan lain sebagainya itu, atau terjadi eklamsi dan lain sebagainya itu kan sudah diantisipasi supaya dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi selain itu juga pemerintah juga saat ini juga ada program MBG. Nah, sudah besar dampaknya sekarang pengaruhnya MBG. Ya, alhamdulillah dengan adanya MBG ini selain juga salah satunya bisa mengurangi angka stunting, karena sasaran daripada MBG ini selain anak-anak yang sekolah itu dia juga melayani, sasarannya itu ibu hamil, ibu nifas, dan juga balita. Jadi salah satu dari program MBG ini juga bisa mengurangi stunting. Selain program MBG ini punya pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi. Betul, kita saat ekonomi ini, yang terpenting juga untuk mengatasi stunting. Apa hanya keluarga orang miskin Bu yang stunting itu, yang apa? Kalau menurut saya sepengetahuan saya tidak. Jadi tidak karena orang ini miskin terus anaknya stunting, enggak. Tidak selalu begitu ya. Tidak selalu begitu, karena kadang orang kaya anaknya stunting itu juga ada karena mungkin pengetahuan atau faktor edukasi atau pola asuhnya yang kurang, akhirnya anak tersebut bisa mengalami stunting. Jadi tidak hanya pada keluarga mampu, keluarga tidak mampu saja, tapi keluarga yang mampu pun kalau pola asuhnya tidak tepat kan bisa terjadi stunting. Terus kemudian program mungkin dari Dewan barangkali untuk ikut mendorong agar stunting bisa ditangani dengan baik? Untuk program dari anggota Dewan sebenarnya kan kita itu di DPRD itu kan punya fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan pengawasan. Betul. Jadi kalau penganggaran ini ada beberapa program dari pemerintah provinsi yang untuk mengatasi stunting itu ada beberapa banyak. Jadi ada penambahan makanan tambahan untuk balita, terus ada untuk yang program pemerintah pusat malah justru ada program pemeriksaan gratis. Itu juga berpengaruh juga karena bagus juga itu kalau kita diketahui sejak dini kan juga bisa. Itu salah satunya, karena kadang orang anemia atau tidak itu kan kadang orang tidak merasa sakit, tidak merasa aman-aman saja ya. Pemeriksaan dari pemeriksaan darahnya kurang darah seperti itu. Nah, kalau kurang darah ini fatal nanti kalau misalkan dia hamil dan berdampak pada janin itu. Jadi itu fungsi penganggaran. Jadi kita menyetujui anggaran-anggaran yang untuk mengatasi stunting, salah satunya penambahan makanan tambahan bagi balita. Terus ada program penambahan pada ibu hamil, edukasi pada ibu hamil. Ada juga sepertinya kalau di kabupaten dulu saat saya mungkin di desa ya, jadi tim penggerak PKK desa itu kan jadi kita itu ada, jadi dari puskesmas itu kan dari dinas ya, program dari puskesmas itu ada program posyandu remaja, program posyandu ibu hamil, posyandu balita. Nah seperti itu, ini kan salah satunya kan untuk
kalau DPRD menyetujui program-program itu kan secara otomatis kita akan ikut. mendukung Ya, program mendukung pengatasan program stunting untuk ya. pengentasan itu. Selain itu kan kita juga punya fungsi pengawasan. Betul. Dari fungsi pengawasan itu kita memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar untuk langsung ke masyarakat dan untuk program itu. Jadi kita itu kan di Dapil itu punya perwakilan masing-masing, punya perwakilan dari DPRD masing-masing, dan di situ kan kita ada beberapa kali yang diundang, salah satunya pembagian makanan tambahan untuk balita, itu kadang kita diikut sertakan seperti itu, dan kita juga langsung tahu kalau saya itu di desa langsung itu saya langsung tahu ternyata dari pemerintah itu sudah ada selain Posyandu Remaja yang memberikan tablet tambah darah untuk dan edukasi untuk minum. Kadang diberikan tapi kan tidak diminum, itu masalahnya. Jadi mudah-mudahan nanti masyarakat itu bisa sadar. Jadi kalau dari sekolahan itu dibagikan tablet tambah darah, terutama remaja putri itu tolong diingatkan untuk diminum ya, untuk ya masyarakat, biar nanti ini salah satu pencegahan terjadinya stunting, salah satunya itu. Selain itu juga ibu hamil juga harus rutin periksa ke bisa ke puskesmas, bisa ke Bu Bidan, atau kalau di desa di tempat saya itu ada kunjungan, makanya ada tim yang rutin gitu, ya, TPK itu. Jadi maksimal itu dikunjungi kalau enggak 6 kali atau 8 kali gitu. Jadi 6 kali hamil sama 2 kali nifas itu. Jadi untuk mengikuti perkembangan ibu hamil, jangan sampai nanti anaknya lahir itu stunting. Sampai segitunya program pemerintah. Terus selain itu juga itu ada pemberian susu untuk ibu hamil dan susu ibu nifas, itu ibu untuk menyusui. Semua daerah atau program khusus daerah tertentu gitu atau gimana? Kelihatannya kok untuk semua daerah ya. Tapi tergantung ini dinasnya masing-masing. Kalau di Bojonegoro semua dapat dari dinas kesehatan. Jadi di drop dari puskesmas itu melalui bidan desa, dan bidan desa saat posyandu itu diberikan, selain ada senam ibu hamil itu diberikan edukasi dan diberikan susu. Selain itu juga saat lahir itu diharapkan ibu-ibu ini juga memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Jadi ASI eksklusif ini juga penting sekali untuk bayi baru lahir, karena banyak yang bermanfaat. Jadi dari ASI ini banyak manfaatnya. Selain dari untuk bayi ini bisa imunitas ya. Jadi bayi bisa kekebalan ya, tidak mudah sakit. Terus dia kecerdasan otaknya juga bagus kalau minum ASI, karena gizi dari ibunya kan juga ini bagus, dan anak juga ya ini tahan ya, tadi kekebalan, jadi tidak mudah terserang penyakit. Selain itu untuk ibunya itu juga mencegah terjadinya kanker payudara, bisa langsung kembali posisi. Biasanya kan kalau ibu hamil itu kan badannya mekar gitu ya, badannya kan, berat badannya kan meningkat. Dengan menyusui insya Allah nanti bisa cepat stabil berat badan, cepat kembali pulih. Selain itu juga bisa untuk ini kontrasepsi. Jadi kalau diberikan ASI itu insya Allah bisa, misalkan dia ya, tapi ya tetap menggunakan kontrasepsi ya. Misalkan kalau zaman dulu itu belum ada alat KB itu kan, itu jadi kontrasepsi kalau diberikan
terus ASI full itu insya Allah mencegah terjadi gitu ya, gitu. kehamilan yang langsung hamil. Seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Makanya kan untuk ibu-ibu yang baru melahirkan tolong untuk diberikan ASI kepada putra-putrinya, pada anaknya, karena ASI adalah hak anak. Anak berhak mendapatkan ASI. Ini berarti kan butuh edukasi meluas kepada seluruh Jawa Timur gitu, Pak. Iya. Nah, kadang di masyarakat itu Pak, alasannya itu kan banyak. Cuman kan karena ya kita edukasinya mungkin kurang. Jadi kadang karena mengganggu bentuk tubuh katanya. Iya. Kadang karena nggak keluar. Nah, ya bayinya rewel nggak keluar. Nah, sebenarnya itu butuh ketelatenan sebenarnya. Jadi kalau nggak keluar, insya Allah dengan terus di hisapan bayi itu bisa merangsang produksi ASI sebenarnya. Kalau di hari pertama kedua tidak diberikan karena anak rewel, langsung diberi susu formula, ya nanti itu lama kelamaan tidak akan produksi, tidak keluar rangsangan soalnya kan. Iya, karena hisapan bayi itu merangsang produksi ASI. Selain juga ibu harus makan minum yang banyak dan gizi yang cukup. Tadi kan Dewan juga punya pengawasan ya. Berarti selama ini kalau Ibu mengawasi ya, bagaimana kira-kira hambatan-hambatan penanganan stunting di daerah itu? Temuan-temuannya gitu. Kalau setahu saya hambatannya mungkin untuk program kayak program MBG kayak gitu ya, mungkin ada 1-2 hambatan itu kan belum banyak diterima masyarakat, entah mungkin rasanya yang nggak enak katanya, dan mungkin ada yang keracunan, takut makan dan lain sebagainya. Sebenarnya MBG ini kan kita memberikan gizi, bukan rasa yang enak. Karena kalau rasa yang enak itu masak sendiri itu kan banyak kadang MSG, banyak ini pengolahannya. Nah, kalau MBG ini kan kita masaknya kan dengan ahli gizi. Jadi kan diatur, ditimbang gizinya seberapa. Itu dari setiap SPPG itu merekrut ahli gizi. Jadi yang lebih tahu kan ahli gizinya. Oh, ini yang bergizi yang mana. Jadi bukan rasa yang ditampilkan, tapi ya enggak apa-apa rasa, tapi nanti kan itu masukan untuk SPPG biar rasanya bagaimana rasanya biar enak tanpa menggunakan MSG. Tidak semua yang enak itu bergizi. Iya, tidak semua yang enak itu bergizi. Inginnya ya enak ya bergizi. Itu. Nah, itu mungkin tantangannya ya, hambatannya. Dan hambatannya di lapangan ya memang kita perlu banyak yang edukasi kepada masyarakat, karena masyarakat kan berbagai macam, dan SDM-nya juga mungkin itu yang ini. Jadi pengetahuannya yang kurang mungkin akhirnya itu susah itu yang diatasi ya. Nah, dari beberapa daerah itu kan pasti punya inisiatif, punya kebijakan yang langkah-langkah yang mungkin berbeda dibandingkan daerah-daerah lain. Mungkin Ibu bisa memberi contoh memberi contoh ya. Artinya ada daerah-daerah yang punya cara khas gitu sehingga bisa menekan stunting secara signifikan, mungkin Ibu bisa. Ya banyak sebenarnya ya, setiap daerah itu kan pada dasarnya kan beda-beda ya. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang setengah-setengah. Ya, yang sungguh-sungguh pasti yang punya langkah-langkah. Iya, betul. Jadi banyak sekali inovasi dari daerah-daerah tersebut untuk menangani stunting. Kalau kebetulan saya di Bojonegoro ya. Jadi alhamdulillah kemarin kita Bupati Bojonegoro ini menerima penghargaan karena penurunan stunting yang cukup signifikan. Nah, kalau di Bojonegoro tadi yang sudah saya sampaikan, yang saya ketahui itu jadi menunjuk kader dan tim kesehatan untuk terjun langsung jemput bola ke masyarakat biar
tidak terjadi, jangan sampai terjadi stunting. Jadi ada tadi menunjuk beberapa program ya, pemberian susu, pemberian makanan tambahan, juga ada program gemar makan ikan untuk balita, terus ada program pemberian ayam petelur. Nah, itu juga salah satunya biar warganya, masyarakatnya bisa konsumsi telur setiap hari. Itu program dari pemerintah daerah gitu ya? Iya, yang dari kabupaten. Kabupaten tadi. Ya, kalau Jawa Timur, ya tadi penambahan makanan tambahan itu. Selain itu juga ada beberapa banyak juga program yang untuk mengentas kemiskinan. Salah satunya kalau masyarakatnya nanti tidak miskin kan nanti juga akan mudah mengurangi stunting. Oke. Ke yang lain ya. Nah, Bu itu kan dari Dapil Tuban, Bojonegoro ya? Iya. Berarti selama ketika Ibu memilih untuk maju sebagai anggota dewan, itu pasti ada pasti ada sesuatu yang melatar belakangi. Apa kira-kira dulu waktu maju dulu itu? Latar belakang untuk latar belakang keluarga maksudnya. Atau Ibu motivasi kenapa kemudian? Ya. Kalau yang belum tahu mungkin dulu kan Ibu kan diperawat berapa? 25 tahun ya. Terus tiba-tiba ingin jadi anggota dewan itu kira-kira apa dulu, seperti apa? Ya, jadi pengalaman di perawat. Ya, betul. Karena kebetulan saudara saya ini kan juga anggota DPR, ya mungkin ini yang membawa saya sampai nyusul mereka. Dan selain itu ya awalnya mau berangkat itu ya memang belum termotivasi, tapi kalau saat ini ternyata dengan kita menjadi di DPR, di wakil rakyat, kita itu bisa memperjuangkan beberapa hal yang jadi kendala-kendala saya saat bekerja di rumah saya dulu itu. Kita mau rujuk pasien itu kan juga sulit, susah. Terus ada dulu juga rujuknya karena saya kerja di rumah sakit swasta ya. Pasien-pasien itu karena minta rujukan dari puskesmas, minta rujukan ke swasta itu enggak boleh merujuknya kan harus di pemerintah, padahal kalau sesuai aturan BPJS itu rujuk itu kan harus berjenjang. Betul, dari rumah sakit dari bawah vaskes pertama ke rumah sakit tipe yang D atau C ya, baru nanti ke B lah. Dari situ kita bagaimana bisa memperjuangkan gitu. Jadi dengan adanya banyak permasalahan di lapangan, akhirnya mungkin kita punya posisi yang di DPRD kan menjadi wakil mereka. Saya berharap ke depan bisa lebih banyak membantu orang yang ya dalam hal misalkan ya seperti itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang harusnya pro ke rakyat, kebijakan-kebijakan yang harus ke pro masyarakat, yang adil dan merata. Jadi kita itu memberikan pelayanan itu kan tanpa pandang bulu seharusnya. Enggak boleh memandang ini apakah ini dia itu pejabat atau rakyat kecil, kita harus sama rata. Kita harus bisa bersikap adil. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Banyak banget yang telah kita dapatkan terkait dengan bagaimana penanganan stunting, kenapa stunting itu jadi penting, kemudian upaya-upaya apa yang harus dilakukan supaya stunting itu bisa segera diatasi. Tapi intinya adalah ini adalah pekerjaan bersama, maka kemudian semua pihak harus ikut terlibat di dalamnya. Terima kasih Bu Yuni, selamat sore. Selamat bertugas kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.